Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memandu jalannya presentasi strategis wawasan Nusantara dari kelompok 8 yang terdiri atas Sinta Hermonoarpa, Intan Romadona, Cindy Claudia. Materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Sinta Hermonoarpa. Ya baik, di sini saya akan membawakan materi tentang strategis wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni dari akar kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Setelah mendapat akhiran an, menjadi wawasan maka berarti cara pandang, cara tinjau atau cara lihat. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawasan Nusantara diartikan sebagai pandangan atau anggapan bahwa Nusantara adalah kepulauan yang merupakan satu kesatuan termasuk semua laut dan selatnya. Selanjutnya, strategi wawasan Nusantara. Sebuah bangsa dalam menjalankan kehidupan bernegaranya tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sekitar. Hubungan antara keduanya, yakni kehidupan yang berjalan dengan lingkungan sekitar, merupakan proses timbal balik dari filosofi bangsa, ide, aspirasi, serta cita-cita yang telah tersusun. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur memerlukan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Dibutuhkan sebuah konsep dasar yang dapat menyatukan keduanya. Di Indonesia, konsepsi yang digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup serta jati diri bangsa dibangun dalam sebuah wawasan nasional. Selanjutnya, konsepsi. Konsepsi yang disusun mengandung arti pandang dan tinjauan untuk mengetahui kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga harus mampu memberikan inspirasi pada suatu bangsa agar bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Di dalam lingkungan yang strategis dibutuhkan beberapa hal untuk mewujudkan aspirasi seperti tempat hidup, yakni bumi atau ruang di mana bangsa tersebut melangsungkan kegiatan sehari-hari. Jiwa yang merupakan tekad dan semangat dari individu atau rakyatnya, serta lingkungan sekitar yang krusial. Wawasan nasional dapat disebut juga sebagai fenomena sosial kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kultur. Kultur strategis Indonesia adalah pemikiran strategis yang disusun negara sebagai pusat dalam berpikir untuk memelihara kesejahteraan sosial dan identitas nasional. Kultur strategis menjadi unsur yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh negara berkembang untuk membantu mengupayakan sistem pertahanan negara. Dalam mewujudkan perjuangan tersebut ada 3 faktor utama, yaitu ruang hidup yang ditempati oleh bangsa Indonesia, kondisi geografis, jiwa maupun tekad kuat dari rakyatnya yang didasari oleh perjuangan senasib sebelum merdeka, dan terakhir adalah lingkungan sekitarnya yang menjadi pengaruh. Dengan ini, maka dapat dilakukan suatu studi komparatif. Perlu adanya yang mendukung agar tercapainya tujuan menjaga ketuhanan Indonesia. Dapat dikatakan, hal tersebut adalah konsep wawasan Nusantara, ketahanan nasional, serta Hadkamrata sebagai doktrin dasar dari pertahanan negara Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Cindy Claudia. Masuk dalam fungsi dari budaya strategi. Mencegah adanya perilaku entosentris, yakni sebuah perilaku yang memiliki pandangan bahwa individu yang meninggalkan serta menganggap bahwa kebudayaan adalah yang terbaik, mampu digunakan sebagai pemahaman terhadap kebijakan domestik negara, mempelajari motivasi dan bentuk perilaku suatu negara. Menurut Sindar 1977 dalam Anwar 1996, budaya strategis adalah kesatuan dari perilaku dan keyakinan dengan menetapkan parameter dari pandangan yang strategis. Hal ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk melihat pengaplikasian budaya strategis Indonesia.
5 parameter yang dapat digunakan. Ideologi berbagai macam ideologi pernah hadir dan berkembang sebelum penggunaan ideologi Pancasila. Salah satunya adalah Nasakom yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada zaman era Orde Lama. Politik luar negeri. Indonesia menganut sistem politik yang bebas aktif, yakni sistem yang terbuka. Maksudnya adalah bahwa Indonesia tidak menutup diri untuk tergabung dalam organisasi-organisasi internasional, seperti keikutsertaan Indonesia dalam PBB. Solusi konflik. Indonesia lebih memilih musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalahnya. Sebagai wujud budaya strategis Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila pada sila keempat. Ekonomi. Penerapan sistem koperasi di Indonesia telah menghapuskan kelas-kelas yang terkonstruksi oleh sistem kapitalis karena semua anggota koperasi wajib untuk berperan aktif sehingga tidak ada perbedaan antara kelas. Pertahanan. Doktrin pertahanan adalah prinsip-prinsip dasar yang memberikan petunjuk bagi pengelolaan sumber daya pertahanan dalam budaya mencapai sebuah keamanan nasional. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.